Hai, apa sih kira-kira yang kalian dapetin habis nonton film? Sensasinya? Antusiasnya? Atau lu pada ngerasa relate sama ceritanya? Kalau kayak gitu-gitu sih, di channel lain udah banyak ya. Tapi gimana kalau kita bahas atau ngomongin soal value dalam film? Tertarik? Yuk kita bahas di Polar, politik di balik layar di Total Politik. Bareng gua, Bram Herlambang. Nah, buat pembukaan program Polar ini, gimana kalau kita ngomongin soal series yang udah banyak banget dikenal, dan kayaknya menurut gue kalian nggak mungkin lah nggak tahu. Bener banget, apalagi kalau bukan Avatar, The Legend of Aang. Nah, ini serial awal dari semesta pengendali elemen ini, memang populer banget ya, apalagi sekitaran medio mungkin 2010-an lah. Nah, sampai-sampai ada kalimat, kemudian semua berubah sampai negara api menyerang. Hanya Avatar, tetua dari 4 elemen, yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkan, dia menghilang. Kemudian, semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Gimana? Masih pada inget nggak kalimat-kalimat itu? Nah, dengan total 61 episode dalam 3 season, Avatar The Legend of Aang banyak digemari karena dianggap sebagai series yang lengkap, baik secara cerita, pengembangan karakter, sampai soal penggambarannya yang dianggap mirip dengan dunia nyata. Masa sih? Konflik utama dalam cerita berpusat pada perlawanan geng Avatar, yaitu Aang, Katara, Sokka, dan juga Toph dalam melawan hegemoni invasi negara api yang ingin menguasai seluruh suku yang ada. Nah, dalam cerita, ini diwakilkan oleh sosok Zuko sebagai ujung tombak negara api. Aang, yang sebelumnya tertidur dalam 100 tahun, ternyata ditakdirkan menjadi seorang avatar yang menguasai 4 elemen yang mampu menyelamatkan serta menjaga keseimbangan dunia. Sehingga, secara garis besar, seluruh geng Avatar ini bertugas untuk mensupport Aang dalam pencariannya atas seluruh kemampuan sang Avatar sebagai juru selamat. Nah, penggambaran karakter dari setiap anggota grup pun juga dinilai banyak penonton dikemas secara apik. Bahkan, setiap anggota grup yang ada memiliki karakter yang berbeda, yang ternyata bisa saling mendukung dan juga saling berkontribusi dalam perjalanan sepanjang cerita Avatar. Aang sebagai sosok utama. Seorang pemimpin grup yang bijaksana, tenang, namun optimis, dan karakternya yang sebenarnya cenderung datar dari awal hingga akhir cerita, ternyata memiliki nilai positifnya tersendiri yang ternyata juga adalah seorang yang teguh terhadap pendirian, serta tujuannya melawan ketidakadilan serta cinta damai. Pengkarakteran seperti ini ternyata seringkali digunakan dalam banyak serial dengan tema perjalanan maupun perjuangan. Seperti misalnya sosok Taichi dalam Digimon, ataupun Goku dalam Dragon Ball. Siapa yang nggak tahu mereka? Sehingga secara tak langsung juga mempengaruhi kita sebagai penonton dalam mendeskripsikan sosok ideal seorang pemimpin. Seperti misalnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang literally berhasil memenangkan Pilpres Ukraina di 2019 lalu karena berhasil menarik simpati publik karena perannya dalam sitkom The Servant of the People. Karakter lain dalam cerita seperti Katara yang berperan sebagai Mother of Group, kemudian ada juga sosok Sokka sebagai Clown and the One-Liner, Toph sebagai sosok kuat namun tertutup, hingga sosok Zuko yang pada 3/4 cerita menjadi baik serta menjadi bagian dari geng Avatar. Dianggap menjadi satu komposisi yang ideal dalam grup, karena setiap kemampuannya akan berguna dan juga saling mendukung demi tujuan Aang sebagai Avatar. Nah, kita balik lagi di konflik utama cerita, yaitu perlawanan geng Avatar melawan pasukan dari negara api. Kenapa ya konflik ini dianggap mirip dengan dunia kita? Karena motivasi perang serta penyergapan negara api kepada negara maupun suku lain dinilai sama juga dengan alasan perang di dunia nyata. Dalam cerita, negara api mulai menyerang guna mengeliminasi kandidat Avatar dari suku maupun negara-negara lainnya. Nah, Raja Sozin, sang Raja Negara Api, berharap gelar Avatar akan disandang dari kaumnya, mengingat kandidat terkuat Avatar kala itu berasal dari pengendali api. Apalagi dengan melintasnya komet Sozin pada awal peperangan, membuatnya semakin yakin bahwa kaumnya lebih kuat dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada. Cukup percaya diri dia.
Eliminasi tadi juga dilakukan dengan memburu serta membunuh para pengendali elemen dari suku-suku lainnya. Selain agar gelar avatar mampu didapatkan oleh negara api, namun juga mampu menguatkan status sebagai suku terkuat dan juga paling dominan. Itulah mengapa Kia sebagai ibu Katara terbunuh oleh negara api karena mengaku sebagai pengendali terakhir dari sukunya. Nah, menurut Antonio Gramsci dalam bukunya Prison Notebooks menyebut konsep dominan ataupun hegemoni ini merujuk pada gagasan dominasi satu kelompok sosial terhadap entitas kelompok lainnya. Sementara peneliti Rizwan Asgar dalam tulisannya Why Do Wars Happen yang dimuat dalam The News International menyebut salah satu alasan perang adalah jika sistem internasional yang tidak memiliki ataupun ada celah pada aturan hukum internasional, maka akan mendorong negara yang kuat serta besar untuk dapat menggunakan kekuatan militer mereka kepada negara yang kecil dan juga dianggap lemah. Sementara dalam perspektif hubungan internasional, ketimpangan kekuatan serta sumber daya antar negara seperti ini akan memudahkan negara yang lebih kuat untuk dapat membuat kesepakatan yang ternyata tidak berimbang. Negara dominan akan dengan mudah melakukan tarik ulur dengan negara yang dianggap sebagai subordinatnya yang dianggap juga tidak menguntungkan. Ini sih istilahnya maju kena, mundur kena kali ya, buat negara yang lemah, ya nggak sih? Tentunya dominasi satu negara seperti ini akan menciptakan apa yang sering kita sebut sebagai superpower. Sebuah ketimpangan relasi antar negara yang selayaknya berada pada satu level serta kepentingan yang sama. Ini kalau kita relatein sama kondisi sekarang ya, apa jangan-jangan serangan Rusia ke Ukraina kemarin, ini hanya untuk mendobrak hegemoni blok barat, khususnya Amerika Serikat nggak sih? Ngerasa anxiety nggak ya Amerika Serikat? Ada negara kuat lain yang sepertinya ingin menjadi poros kekuatan baru? Wow. Menurut kalian bisa jadi multipolar lagi nggak geopolitik global? Kayak zaman Perang Dingin di 90-an? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Sampai sini dulu episode Polar kali ini. Gue Bram Herlambang. Sampai jumpa.